6. Sean tersenyum tipis pada Irwan. Jadi Pak Irwan minta izin masuk terlambat karena harus ke sekolah. Andai aku tahu anak kita sekolah di sekolah yang sama, kita bisa berangkat sama-sama tadi. Irwan gugup. Dia sungguh tak menduga jika ayah Rangga dan Sisi yang dirundung Yuda adalah sang pemilik perusahaan. Tuan, maafkan saya yang tak bisa mendidik anak saya dengan benar. Irwan benar-benar ciut nyalinya. Menurut rumor yang beredar, Sean kerap memecat pegawainya andai sedikit saja membuat Sean tidak suka. Yuda sudah membuat lebam di tubuh Rangga. Bukan lagi dipecat, tapi mungkin dibuat tak bisa bekerja lagi dimanapun. Begitulah yang dipikirkan Irwan. Sean mesem. Sayangi anakmu. Beri perhatian lebih. Ajaklah bermain bersama tiap libur kerja. Jangan terlalu sibuk berada di luar rumah. Ajak juga istrimu berbelanja. Mesas bareng atau sebulan sekali honeymoon di hotel terdekat. Perusahaanku jarang sekali lembur. Jadi Pak Irwan bisa punya waktu lebih untuk berkumpul dengan keluarga. Susana takjub melihat Sean. Dulu, Sean tak akan bisa bijak dan pemaaf seperti saat ini. Sekali dibuat tidak suka oleh seseorang, jangan harap orang itu hidup tenang. Sejak bertemu Lanita, Sean menunjukkan perubahan. Hati dan sikapnya melembut. Susana sangat menyukai perubahan Sean saat ini. Sean melirik Venita. Apa kabar Jeng Feni? Sudah lama aku tidak makan malam bersama suamimu, ucap Sean. Venita gugup. Mem, iya, Tuan. Tapi 2 hari yang lalu Tuan Aji Saka bertemu dengan suami saya, membahas perizinan pembangunan apartemen serta pusat perbelanjaan di tanah kosong daerah Giriloka. Sahut Venita dengan sikap salah tingkah. Sean manggut-manggut santai. Harusnya aku juga datang saat itu, tapi ada urusan lain yang tak bisa kutinggal. Sampaikan pada Bapak Kepala Daerah kita, Jumat malam ada pertemuan para pengusaha real estate untuk membahas semua perizinan, dan tentu saja suami Jeng Venita harus hadir. Venita mengangguk berulang kali dengan gugup. Esmeralda tersenyum senang karena 2 wanita angku yang tadi begitu jumawa dan mengakui jika anaknya tidak bersalah, kini tak bisa berkutik di hadapan Sean Dharmawangsa. Sean menoleh pada seseorang yang sejak tadi berdiri di belakang Esmeralda. Bu Esm, kenapa yang berdiri di belakang Anda tidak dipersilakan duduk? Tanya Sean. As menoleh pada Tantri yang sedang menunduk. Oh, dia sedang kusetrap. Memang hanya murid saja yang bisa disetrap. Guru pun sama jika melakukan kesalahan. Jawab Esmeralda. Hanya disetrap? Tanya Sean pelan, masih dengan senyum tipis dan memukaunya. Esmeralda menggeleng. Dia saya skor selama 6 bulan tanpa digaji karena pembelaannya yang berat sebelah menjadi pemicu Yuda dan teman-temannya menyerang Rangga. Sean manggut-manggut. Saya sungguh minta maaf, Tuan. Cicit Tantri menunduk dalam meminta maaf pada Sean. Sean mendesah dan menghela napas dalam. Minta maaflah dengan tulus pada kedua anakku, ujarnya. Tantri hendak berjalan mendekat pada Rangga. Nanti saja, temui mereka berdua dan minta maaf dengan kesungguhan hati. Pesanku, bekerjalah dengan adil dan jujur. Jangan memandang sesuatu dari materi. Anda sebagai guru seharusnya menjadi panutan, bukan menjadi mata duitan. Ucap Sean kalem tapi tajam. Tantri meremat ujung blazernya. Ucapan Sean menampar telak hatinya. Bu Anne, jangan skors dia. Biarkan dia bekerja di sekolah ini dan berikan saja setengah dari gaji yang biasa dia terima selama 6 bulan. Dia hanya tinggal berdua dengan adiknya yang sakit-sakitan dan lumpuh. Ucap Sean tanpa memandang Tantri. Tantri seketika menghampiri Sean dan luruh di kedua kaki Sean. Tuan, saya mohon ampun. Saya menyesal telah berlaku tidak adil. Tantri merasa takjub dan berterima kasih karena Sean masih begitu baik dan mengetahui kondisi adiknya yang membutuhkan pengobatan ekstra. Sean mengembuskan napas. Berdirilah. Banyak anak-anak di sini. Ucap Sean pelan. Esmeralda memberi kode pada salah satu petugas keamanan wanita yang berdiri di dekat pintu masuk. Petugas keamanan wanita tersebut segera membantu Tantri dan membawanya keluar ruangan Esmeralda. Baiklah, Bu Venita. Saya ingin bertanya pada anak Anda. Boleh? Ujar Sean. Boleh, Tuan. Sean tersenyum pada Lydia yang terus menunduk di sebelah Venita. Lydia,
Kenapa kamu sampai hati melontarkan kata-kata yang kami saja sebagai orang dewasa tidak sanggup mengatakannya? Lydia gemetar, dia memegang lengan Venita. Jawab, "Nak," ujar Venita. Lydia meraih tasnya lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Dia tengadah, memberanikan diri menatap Sean. Ada tante pakai kacamata hitam memberiku ini banyak sekali. Tante itu berjanji akan memberiku lagi coklat yang banyak lain kali kalau aku ngatain Sisi sama Rangga. Cicit Lydia. Lanita terbelalak. Kamu kenal siapa tante itu? Lydia menggeleng. Venita memejam. Maaf, Tuan. Coklat adalah makanan kesukaan Lydia. Tapi mengenai wanita yang disebutkan Lydia, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Kapan tante itu memberimu coklat? Tanya Sean. Lydia menyebutkan jam, hari dan tanggal serta di mana wanita itu menemuinya. Esmeralda gesit meminta petugas keamanan memeriksa CCTV pada saat seorang wanita menemui Lydia. Tak berselang lama, Esmeralda menerima kiriman video rekaman CCTV lalu menyerahkannya pada Sean. Astagfirullah, Marina. Bekik wanita tertahan. Bukannya dia ada di luar negeri? Sean melihat serius video itu dan menghela napas sangat dalam. Dia benar-benar sakit, sayang, ucap Sean agak pelan. Sean kembali menyerahkan tablet pada Esmeralda. Sus, cari tahu kenapa Marina bisa kembali ke Indonesia. Marina berhasil menyusup saat kita lengah. Aku harus menghadapinya dengan sangat tegas kali ini. Tandas Sean. Susana mengangguk patuh. Tuan, saya atas nama kepala sekolah meminta maaf karena kasus perundungan ini terjadi pada anak Anda. Saya harus lebih tegas agar sekolah ini bisa menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat hingga anak-anak dapat berinteraksi dengan baik. Sean dan Lanita manggut-manggut setuju. Untuk para orang tua yang anaknya melakukan perundungan, sekolah tetap harus memberikan sanksi tegas pada anak kalian untuk memberikan efek jerah dan tidak melakukan perundungan lagi di masa depan. Ibu Esmeralda panjang lebar. Pertemuan selesai. Satu persatu orang yang berada di ruangan Esmeralda pun keluar. Tuan, aku penasaran dengan kepala sekolah ini, cetus Susana. Penasaran kenapa? Aku penasaran dengan nama suaminya. Apakah Rudolfo, Fernando Jose, Raul Gonzalez atau... Raul Gonzalez itu nama pemain sepak bola klub Real Madrid, Spanyol. Potong Sean cepat. Iya, aku tahu karena ditampan. Kekeh Susana. Sean memicing. Kau barusan tertawa, Sus. Mimpi apa aku semalam melihatmu terkekeh dan memuji ketampanan seorang pria. Susana mengusap tengkuknya salah tingkah. Mungkin bawaan bayi, Tuan. Kelitnya. Lanita ikut mengekeh mendengar Susana yang ternyata bisa juga melontarkan candaan. Sisi yang dituntun Lanita tiba-tiba berujar. Guntur. Lanita menoleh ke arah pandangan Sisi. Sayang, itu sepertinya Pak Yovan Hadiwira dan istrinya, ujar Lani. Sean melihat ke arah pandangan Lanita. Benar itu Pak Hadiwira. Sayang. Guntur, teriak Sisi. Guntur menoleh ke arah sumber suara. Dia terkejut. Sean dan Lanita menghampiri Yovan Hadiwira dan istrinya. Kamu sekolah di sini? Tanya Guntur tampak senang bertemu dengan Sisi dan Rangga. Iya, kamu juga? Tanya Sisi. Guntur mengangguk. Tapi dia heran melihat wajah Rangga yang sedikit lebam. Mukamu kenapa? Tanya Guntur. Dipukulin teman-teman di sekolah ini. Sahut Sisi merasa iba pada Rangga. Wah, aku sering gangguin kamu di panti tapi gak pernah sampai mukulin kamu kayak gitu, ucap Guntur. Rangga belain aku tapi diserang keroyokan sama anak cowok yang lain, ucap Sisi. Guntur berdiri di sisi Rangga. Jangan mau kalah sama anak orang kaya. Aku bakal jagain kamu dan Sisi di sekolah ini. Guntur menepuk-nepuk bahu Rangga. Sean dan Yovan Hadiwira beserta istri tersenyum melihat anak-anak angkat mereka yang tampak kompak. Sean sedikit bercerita mengenai lebam di wajah Rangga. Yovan Hadiwira ikut prihatin mendengar kisah perundungan yang terjadi pada Rangga dan Sisi. Di dalam mobil saat pulang, Rangga meminta maaf pada Sean. Pak, maaf kalau aku sudah membuat keributan di sekolah. Padahal aku baru masuk sekolah. Rangga menunduk saat bicara pada Sean. Sean tak bereaksi. Dia sedang
fokus melihat layar tablet. Kenapa saat kamu dirundung di panti diam saja, tapi dirundung di sekolah kamu melawan? Tanya Shun setelah diam beberapa saat. Karena di panti yang dirundung aku. Tapi di sekolah, mereka merundung Sisi, bahkan mendorong-dorong Sisi. Aku gak suka mereka kasar sama Sisi. Jawab Rangga. Memang di panti, Guntur tidak pernah merundung Sisi. Tanya Shun meletakkan tablet di dalam tas kerjanya. Rangga menggeleng. Guntur gak pernah gangguin Sisi. Selalu baik sama Sisi. Guntur cuma suka gangguin aku aja, tapi gak pernah mukul. Shun tersenyum lalu merangkul bahu Rangga. Tindakan kamu sudah benar pada Yuda dan teman-temannya. Anak lelaki memang harus kuat. Kalau tidak bersalah dan diserang, lawan balik. Jangan mau kalah. Apalagi niat kamu kan melindungi adikmu Sisi. Papa setuju karena kamu sudah gagah dan berani melawan Yuda dan teman-temannya. Rangga mengangguk tipis. Tapi kalau kamu yang bersalah, harus jantung meminta maaf. Papa pesan, jangan pernah buat masalah dengan siapapun. Ilmu bela diri yang kamu pelajari dengan Om Hilman adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Mengerti? Ucap Shun lembut dan kebapakan. Iya, Pak. Rangga senang sekali dengan sentuhan tangan Shun di bahunya. Jika sentuhan Lani terasa lembut dan menenangkan. Sementara sentuhan Shun terasa kuat dan melindungi. Tuhan yang baik, berilah Papa dan Mama umur panjang. Selalu sehat dan cepat punya adik bayi. Rangga melangitkan doa dengan sungguh-sungguh. Malam hari pun tiba. Tepat jam 1 menjelang dini hari, Shun merasa gelisah. Sejak kemarin malam, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa aku selalu ingin makan yang esim-esim tengah malam begini? Gerutu Shun dalam hati. Diam-diam Shun bangun dari tempat tidur. Perlahan mengendap keluar dari kamar. Shun menelepon Rashid. Kau sudah tidur? Bukan tidur lagi, Tuan. Saya sedang bermimpi menikah dengan Hilda. Shun mesem. Antar aku. Kemana, Tuan? Ayo cepat bawa mobil ke depan teras. Titah Shun. Di dalam mobil saat Rashid sudah keluar dari gerbang rumah. Dia bertanya pada Shun. Tuan, memangnya di lemari es Dimitri tak ada stak mangga? Ada, tapi matang semua. Lalu mau cari buah mangga yang mentah, yang mengkal dan langsung dari pohon. Makanya kita cari rumah yang punya pohon mangga. Shun melihat ke kiri dan kanan, sibuk mencari rumah yang memiliki pohon mangga. Rashid memiringkan kepala. Kalaupun ada juga ini malam. Loh, Tuan. Ya, terus kenapa? Yang punya rumah pada tidur. Jawab Rashid. Yaitu kuserahkan padamu bagaimana caranya meminta izin mengambil mangga mengkal langsung dari pohonnya. Jawab Shun enteng. Kenapa Tuan Shun agak ajaib malam ini? Bagaimana caranya mengetuk rumah orang jam 1 malam hanya untuk minta mangga? Rashid meringis dalam hati. S227. Entah bagaimana caranya Rashid sukses meminta mangga muda pada salah satu rumah yang di halamannya terdapat pohon mangga. Shun tampak semeringah melihat Rashid keluar dari halaman rumah tersebut dengan membawa satu kantong plastik mangga muda. Kau memang selalu bisa kuandalkan. Kekeh Shun saat menerima kantong plastik berisi mangga muda. Loh, kok banyak? Tanya Shun. Rashid yang sedang memakai seatbelt mengernyit. Yang punya rumah baik. Tuan, nomor, aku tadi hanya minta 3 biji. Shun menyerahkan kantong plastik pada Rashid. Rashid bengong, tapi lalu mengambil 3 buah mangga, lalu menyerahkannya pada Shun. Ini, 3 biji. Tuan, nomor, aku mau kamu cuma metik 3 biji saja tadi langsung dari pohonnya. Bukan sebanyak ini. Rashid menatap lekat Shun. Dia meraba lengan Shun lalu mengusap-usapnya. Apa sih kamu raba-raba aku? Shun protes. Kupikir Tuan demam, perkara jumlah mangga yang dipetik saja kenapa mesti saklek? Tuan, lihatlah. Buah mangga itu banyak di pohon, masih muda-muda. Jetty tak perlu cemas kalau pemilik rumah kehabisan mangganya. Siapa yang mencemaskan pemilik rumah itu? Aku cuma mau 3 biji. Balik lagi, cepat. Titah Shun. Ya Allah, untung bos, batin Rashid pasrah. Rashid berjalan kembali menuju rumah tadi. Untung saja pemilik rumah masih ada di halaman entah membereskan apa. Pak, maaf sekali. Saya boleh beli 3 biji mangga muda
disodorkan Rashid karena tadi Rashid sudah memberikan 200.000 padanya. Pak, ada apa kok Bapak masih di luar malam-malam begini? Seorang wanita yang sebaya dengan Bapak pemilik rumah muncul dari dalam rumah. Sang Bapak melakukan bahasa isyarat pada istrinya. Artinya, ini Bu, ada orang beli mangga muda. Sepertinya istrinya sedang ngidam. Wanita itu pun tersenyum lalu mengangguk pada Rashid dan kembali masuk rumah. Sementara suaminya kembali mengambilkan mangga sebanyak 3 buah. Rashid memaksa bapak tersebut menerima uang pemberiannya. Tapi bapak itu menolak tanpa kata. Hanya senyum kebapakan yang tulus dia berikan untuk Rashid. Ini mangga 3 buahnya. Tuan. Rashid memberikan mangga pada Sean setelah dia kembali masuk mobil. Oke, ayo kita pulang. Keke Sean merasa senang. Rashid hanya menghela napas dalam melihat tingkah tuan mudanya itu dengan heran. Sean mengupas mangga muda sendirian di meja makan. Lalu mulai mencolek daging mangga ke dalam saus cili. Sharon muncul di ruang makan dengan rambut kusut hendak mengambil air minum. Kamu makan apa malam-malam begini? Tanya Sharon seraya menguap heran melihat Sean makan sendirian dalam lampu temaram. Mangga. Jawabnya singkat. Dia begitu menikmati mangga tersebut. Sharon mengernyit. Membayangkan rasanya yang asam karena dia melihat mangga itu masih mengkal. Sharon membuka lemari es dan mengambil kaleng minuman berenergi. Dia berlalu dari ruang makan seraya kembali mengernyit melihat Sean yang sama sekali tidak tampak merasa asam memakan mangga muda. Setengah jam kemudian Sean merasa kenyang. Dia meninggalkan meja makan dalam keadaan rapi. Sampah kulit mangga dia buang ke dalam bin. Pisau, botol saus dan semuanya dia letakkan kembali di tempat semula. Sean kembali ke kamar lalu meringkuk memeluk Lanita dari belakang. Malam besoknya kejadian berulang. Jam 1 malam Sean terbangun. Dia ingin sekali makan mie, tapi dia ingin membuatnya sendiri dan itu harus di dapur area Sri. Di mana mereka meletakkan stak mie. Gumam Sean seraya membuka setiap pintu kabinet. Ah, ini dia. Sean mendapatkan stak mie dengan banyak varian rasa. Tapi lalu dia kebingungan dengan begitu banyak alat masak koleksi Sri. Tuan Sean, pekik Sri dengan piyama tidur warna ungu. Saat membeli koleksi piyama pria, Sean pun membeli piyama ungu untuk wanita dan membagikannya pada Sri CS. Aku lapar mau masak mie. Jawab Sean santai. Sri memekik dan mengucek mata. Lalu mendekat pada Sean, menyentuh lengan Sean dan melihat ke arah kakinya. Kakinya menapak. Ini beneran Tuan Sean. Orangkah? Sri melongo. Kau pikir aku hantu? Ya iyalah aku manusia. Aneh kamu ini, Sri. Mana tempat yang harus aku pakai untuk memasak mie? Ya jelas aneh karena selama bertahun-tahun saya kerja di sini, tak pernah sekalipun Tuan masak sendiri. Ya memang gak boleh kalau aku masak sendiri. Biar saya saja yang masak. Tuan, Tuan kembali saja ke kamar. Biar saya yang buatkan. Sri gesit mengambil panci. Namun Sean merebut panci itu lalu menyalakan kompor listrik. Tuang airnya dulu, Tuan. Sri mematikan kompor lalu menuang air mineral dari Tupperware. Sudah, aku saja. Aku mau masak mie buatanku sendiri. Memang Tuan bisa? Tanya Sri. Ya kamu ajarin. Kalau tadi saya tidak bangun, bagaimana Tuan masaknya? Tuh, aku bawa ponsel. Tinggal googling cara memasak mie. Sri menepuk dahi. Masak mie sampai harus googling segala. Mau pakai campuran apa mie-nya, Tuan? Tanya Sri. Bakso, telur, sosis, ati ampela, dan dumpling keju serta dimsum. Sri mematikan kompor demi mendengar semua topping mie permintaan Sean. Kok dimatikan? Airnya belum mendidih. Sean bingung. Repot amat ini majikan. Topping segitu banyak kan harus diiris-iris dulu. Duh, si bos lagi kenapa ini malam? Non lani kernaon sih? Botu diberi jatah. Sri membatin heran. Toppingnya harus diiris-iris dulu. Tuan, memakan waktu lama. Nanti kalau toppingnya sudah siap, baru nyalakan lagi kompornya. Sri menjelaskan dengan sabar. Ya, sudah. Kumpulkan semua topping. Aku yang mau mengirisnya. Titah Sean. Sri berjalan dengan memiringkan kepala menuju lemari es. Kenapa Sean mendadak ajaib menjelang dini hari begini?
1:30 malam sibuk sendirian di dapur. Orang kaya mah bebas. Sri mengumpulkan semua topping dan memberikannya pada Sean. Tapi Sri terkejut melihat pisau daging sudah siap di tangan Sean. Sri segera mengambilnya dengan sopan dari tangan majikannya itu. Ini pisau khusus memotong daging, terlalu besar. Ganti pisau ini saja, ya. Sri mengajari Sean. Sean menurut. Kita bangun tidur bau dah diri ini orang kaya bangun tidur harum minyak kasturi. Duh. Sri senang sekali menghirup aroma parfum Sean di dekatnya. Gusti, meni jejereket gitu ngureutan sosis. Pala laur dah. Sri meringis melihat betapa kaku Sean memegang pisau. Kenapa kamu lihatin aku ngiris-ngiris? Sana tidur. Saya worry, Tuan. Etaremu julagan pala laur kakreo. Mulai ngomong ngaco. Apa artinya? Gerutu Sean. Saya menemani Tuan. Daripada sendirian lebih baik ada teman ngobrol. Tiba-tiba saya juga lapar. Bohong Sri. Padahal dia sungguh khawatir jemari Sean terluka kena pisau. Aku dulu yang masak. Aku lapar. Iya, Tuan. Saya sabar menunggu. Sri duduk manis memperhatikan Sean selesai mengiris topping. Baiklah, 10 menit kemudian mie buatan Sean sudah jadi. Harum dan menggugah selera. Kenapa dimasukkan lagi toppingnya? Tanya Sean. Saya mendadak ngantuk. Besok lagi saja makan mie-nya. Jawab Sri. Permisi, Tuan. Selamat makan. Pamit Sri. Sean mengangguk senang. Dia mulai melahap mie dengan nikmat. Sementara Sri diam-diam mengintip seraya menggeleng. Stok makanan buatan Dimitri melimpah. Kenapa susah-susah masak mie si juragan teh? Mana itu topping mengalahkan pesona mie? Kebanyakan topping sampai nggak kelihatan itu mie. Sri kembali ke kamar karena sebetulnya rasa kantuk masih menggelayut mesra di matanya. Giliran Sharon yang muncul di ruang makan. Ngapain? Sharon mengernyit melihat Sean makan mie dengan topping padat melimpah satu mangkok besar. Makan. Jawab Sean singkat. Kamu kenapa muncul terus di ruang makan jam segini? Tanya Sean. Tadi lupa isi air. Kalau malam aku kan selalu haus. Sharon mengambil minuman kaleng berenergi kembali. Malam-malam kalau haus baiknya minum air mineral biasa. Jangan meminum minuman bersoda. Ujar Sean. Sahut Sharon asal seraya berlalu dari ruang makan. Seperti malam sebelumnya, setelah selesai dengan aktivitas ajaibnya, Sean masuk kamar dan kembali tidur seraya memeluk istri tercinta. Keesokan harinya tiba-tiba seisi rumah dibuat riuh. Pasalnya Sean muntah-muntah di wastafel dekat area Dimitri. Kamu makan apa sih sayang semalam? Tanya Lani yang memijati pundak Sean. Cuma mie, kok? Sahut Sean sambil menerima gelas berisi air hangat dari Sri. Kebanyakan topping mie, jadi mual mungkin. Tuan, ujar Sri. Mie, semalam kamu kan makan steak. Sela Lanita. Makan steak jam 8 malam. Non. Jam 1 malam Tuan makan mie di sini sendirian. Ucap Sri. Lanita mengernyit. Jam 1 malam. Sri mengangguk. Iya, aku lapar. Imbu Sean. Ya sudah, kamu minum obat dan aku olesi badan kamu dengan minyak aromaterapi. Ayo. Lanita menggandeng Sean yang menepuk-nepuk perutnya. Perutku kok rasanya kembung? Ya, ucap Sean. Apa hari ini kamu gak usah pergi ke kantor? Tanya Lanita. Sean menggeleng. Tetap kerja, sayang. Dipeluk lama sama kamu juga pasti sembuh. Kekeh Sean. Lanita menggandeng pinggang Sean dan segera menuju ke kamar. Kedua orang itu tak tahu jika Sharon memperhatikan dengan lekat. Kemarin Rashid bawa mangga muda banyak. Terus tengah malam Sean makan mangga muda. Tadi malam juga makan mie yang dimasak sendiri. Aneh, bukan? Plus barusan muntah-muntah. Apa jangan-jangan Lani hamil dan Sean yang mengalami kehamilan simpatik? Sharon membatin serius. Jam 5 sore, Sharon melihat Lanita berlarian dengan Rangga dan Sisi di taman. Dia mencemaskan perut Lani. Kalau Lani beneran hamil, dia tak boleh lari-larian seperti itu. Gumam Sharon seraya berjalan ke arah taman. Lani, Lan, panggil Sharon. Stop, jangan lari-larian. Lanita berhenti dengan napas sedikit terengah. Rangga, Sisi, jangan
mama kalian lari-larian lagi. Ya, perintah Sharon. Memang kenapa sih? Syah. Lanita mengikat rambutnya dengan karet rambut ke belakang. Sean bilang kamu jangan capek-capek. Sharon bingung hendak menjelaskannya. Kalau dia mengatakan ada kemungkinan Lanita hamil tapi ternyata tidak, Lanita bisa sangat kecewa. Sharon menggaruk tengkuknya. Lanita hendak mengajak Rangga dan Sisi berkejaran lagi, tapi ponselnya berdering. Tunggu. Ya, papa kalian telepon. Lanita berjalan menuju ayunan. Sharon mendekat pada Rangga dan Sisi. Kalian, sini. Bisik Sharon saya berjongkok. Rangga dan Sisi mendekat. Jangan ajak mama kalian lari-larian lagi. Ya, kenapa, Tante? Tanya Sisi. Mem, tapi ini rahasia. Janji kalian jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Pinta Sharon. Rangga dan Sisi mengaku patuh. Di dalam perut mama kalian ada dedek bayi. Bisik Sharon. Rangga dan Sisi terbelalak. Esti, ini jadi rahasia kita dulu. Buat kejutan untuk Papa Angsa. Oke. Bujuk Sharon. Mata Rangga dan Sisi berbinar senang. Keduanya mengangguk mantap mematuhi perintah Sharon untuk menjaga rahasia. Tapi mereka senang mendengar kabar kehamilan Lanita. Aku harus bicara pelan-pelan pada Lani. Perkara kehamilan sangat sensitif baginya. Sharon membatin serius seraya melihat ke arah Lani yang sedang duduk di atas ayunan seraya tertawa gembira mendapat telepon dari suami tercinta. S228. Sisi masuk ke kamar Rangga. Lagi apa? Tanya Sisi. Baca. Jawab Rangga menutup buku. Jika Sisi datang menemuinya di kamar, Rangga pasti menghentikan segala aktivitasnya. Mau main? Sisi menggeleng. Kenapa Tante Syah melarang kita bilang sama yang lain kalau Mama mau punya adik bayi? Mungkin mau membuat kejutan. Sudah ikuti saja apa kata Tante Syah. Sahut Rangga. Sisi mengangguk. Lebam-lebamnya udah mulai hilang. Sisi memperhatikan wajah dan tangan Rangga. Ia kan kemarin dilasar lagi ke dokter Egidia. Jawab Rangga. Mama Nit-Nit sama Papa Angsa kita baik banget. Ya, semua orang di rumah ini baik semua sama kita. Makanya tiap hari kita harus bersyukur pada Tuhan betapa beruntungnya kita. Terus jangan lelah berdoa untuk orang tua kita. Ucap Rangga. Sisi mengangguk. Ya udah kamu terusin baca bukunya. Aku mau mainan sama Om Aleska. Sisi melesat keluar kamar. Rangga tersenyum melihat keceriaan Sisi. Senang sekali hidup tenang bersama Sisi di rumah yang penuh dengan kedamaian. Tapi lalu Rangga teringat Umaya, ibu panti yang sangat baik padanya. Rangga melangitkan doa agar Umaya senantiasa diberi kesehatan serta umur panjang dan keselamatan hidup di panti sana. Dia merasa tenang karena Budin yang kerap memarahi Umaya sudah dipenjara. Namun baru saja Rangga bersyukur betapa damainya tinggal bersama Lanita dan Sean. Dia mendengar suara Sean samar-samar. Kurang ajar memang si Marina itu. Maunya dia apa coba? Sus. Sean berjalan di koridor menuju ruang kerja. Susana mengekor di belakangnya. Marina lolos dari pengawasan karena ayahnya sudah 1 bulan dirawat di rumah sakit. Tuan. Sepertinya dia kembali ke Indonesia dan masih terobsesi pada Tuan. Ucap Susana. Sean terus saja memaki dengan suara menggelegar. Rangga mengintip dari balik pintu kamar. Dia ingat nama Marina dan melihat sosoknya dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan Esmeralda kemarin. Saat sedang melamun, pintu kamar didorong kencang, Sisi masuk. Ya ampun, pelan-pelan. Kek, ujar Rangga. Papa Angsa marah, suaranya kenceng banget. Sisi ketakutan. Tapi Papa bukan marah sama kita, melainkan sama Marina. Marina yang kita lihat di tabletnya, Mrs. Esmeralda? Ya, Rangga mengangguk. Siapa sih dia? Yang ngatain kita anak pungut, kan? Rangga kembali mengangguk. Papa marah banget sama perempuan itu, karena gara-gara dia kita terluka. Papa nggak terima, bukan marah sama kita. Kamu tenanglah. Rangga menenangkan Sisi yang tampak ketakutan. Sisi mengangguk. Kita jangan nakal biar Papa nggak marah. Suara Sisi sedikit gemetar. Aku nakal kemarin tapi buktinya Papa nggak marah karena aku nggak salah. Aku belain kamu. Percayalah, Papa Angsa bukan orang tua pemarah sebetulnya.
kamu dengar kemarin? Papa Angsa malah kasih semangat kalau tindakanku sudah benar melawan mereka. Rangga menepuk-nepuk bahu Sisi. Sisi mengangguk lagi dengan wajah yang masih saja takut-takut. Sore beranjak menua. Malam pun tiba. Sisi masih saja berada di kamar Rangga. Sisi, Rangga, ayo kita sholat maghrib berjamaah. Lanita mengetuk pelan pintu kamar Rangga. Ayo, ajak Rangga pada Sisi. Sisi menggeleng. Rangga membuka pintu. Lanita melambai pada Rangga dan Sisi. Loh, kamu kenapa? Sayang. Lanita bertanya pada Sisi. Aku takut papa, sahut Sisi lirih. Lanita mengernyit. Takut papa? Takut kenapa? Papa tadi marah-marah. Suaranya keras. Sahut Sisi lagi. Papa marah sama kamu. Tanya Lanita. Papa marah sendirian sama Tante Sus. Sebut-sebut nama Marina. Bukan marah sama Sisi. Ma, sanggah Rangga. Oh, ya Tuhan. Nanti Mama cerita tentang perempuan itu dan kenapa Papa sangat kesal dengannya. Ayo, sekarang kita berjamaah dulu. Sisi tetap saja menggeleng. Lanita mesem. Kamu mau sholat sendirian di kamarmu? Sisi mengangguk. Ya sudah, tak apa-apa. Ayo, Rangga. Lanita mengajak Rangga yang sudah bersarung dan berkopiah. Anak lelaki berbulu mata lentik itu sungguh tampak semakin tampan memakai kostum sholat. Sisi segera menyelinap kembali ke kamarnya di sebelah kamar Rangga dan menunaikan sholat maghrib sendirian. Saat Shon bertanya di mana Sisi, Lanita bicara dengan pelan mengenai ketakutan Sisi setelah sholat selesai. Kemarahanku membuat Sisi takut. Shon merasa bersalah. Tadi pulang kerja aku memang sangat kesal. Seharian ini entah kenapa aku selalu terbawa emosi. Dan tadi saat aku bertemu Marina nyaris saja Kaleb hendak menamparnya. Untung saja Susana dan Rashid mengingatkan dan menahanku. Kau bertemu Marina? Ya, aku mengancam dan memberi ultimatum padanya. Cara lembut tidak mempan, maka terpaksa aku harus kejam padanya. Tapi tetap saja aku ingat ayahnya. Serba salah jadinya. Keluh Shon. Marina itu sangat terobsesi padamu. Orang yang terobsesi biasanya kesepian dan mencari perhatian. Harus ada orang lain yang memberinya perhatian ekstra padanya. Ucap Lanita. Shon kembali teringat pertemuannya dengan Marina tadi sore sebelum pulang. Shon, jadikan aku yang kedua. Aku rela. Aku yakin aku bisa memberimu anak. Lanita hanya seorang perempuan mandul yang tak bisa memberikanmu keturunan. Dia memungut anak dari panti agar dia tidak merasa minder saja pada Saskia atau Susana yang sudah lebih dulu hamil. Shon menggebrak meja restoran dengan kilat amarah di matanya. Rashid dan Susana pun sangat terkejut. Sudah lama Shon tidak bersikap demikian. Jika Shon sudah dipenuhi amarah seperti barusan, itu berarti puncak amarah di hati Shon sedang sangat memanas. Aku sudah berbaik hati dan menahan emosiku padamu hanya karena aku khawatir dengan kondisi ayahmu. Tapi ternyata kebaikanku sama sekali tidak berarti apa-apa bagimu. Maka jangan harap aku akan berbaik hati lagi padamu. Aku akan melaporkanmu ke polisi karena sudah merencanakan tindakan kriminal hendak berbuat jahat pada istriku dan menjadi pemicu perundungan anak-anakku di sekolah. Marina hanya tersenyum santai. Dia mengedikkan bahu. Aku itu sebetulnya tidak jahat asalkan aku selalu bisa ada di dekatmu. Aku adalah wanita penuh kasih dan tentu saja mampu memberimu seorang pewaris dibanding istri mandulmu itu. Marina tersenyum santai. Saat itulah tangan Shon hendak melayang untuk menampar Marina, tapi ditahan Rashid dan Susana. Jangan Tuan kotori tangan Tuan dengan menyentuh wanita gila ini, Tuan, ucap Rashid. Napas Shon tersengal mendengar Marina mengatai istrinya, apalagi menawarkan jeti istri kedua. Sampai kapanpun aku tak akan sudi denganmu. Tak akan pernah aku menduakan Lanita Azelia apapun kondisinya. Camkan itu. Shon bicara penuh penekanan, seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Marina. Kebencian menyala-nyala di wajah Shon. Kembali pada Shon saat ini yang sedang bersama Lanita. Shon memeluk Lanita erat. Loh, kita lagi bicara tentang Marina, kenapa malah meluk aku? Shon tak sanggup menceritakan perkataan Marina tentang Lanita. Dia hanya mampu memeluk istri tersayangnya itu. Percayalah, sayang, apapun kurang dan lebihmu, tak akan pernah aku berpaling. Ini ada apa coba?
Habis sholat malah mengobrol janji. Ucap Lanita berusaha melepaskan pelukan Sean. Masalahnya dia sesak karena tangan Sean melingkar di lehernya terlalu erat. Sayang, aku nggak bisa napas. Sean baru melepaskan pelukannya. Tapi dia mendadak merasa mual. Kamu belum makan siang pasti. Makan kok meski telat. Jawab Sean seraya berlari ke wastafel terdekat dari ruang kerjanya yang berada di dekat area Dimitri. Musola kecil memang berada di sebelah ruang kerja Sean. Selain musola besar yang ada di samping rumah utama, tempat semua orang di rumah Sean sholat berjamaah. Setelah acara mual dan muntah beres, Sean menyeletuk. Sri, aku mau tahu gejrot dan otak-otak bakar yang dibungkus pakai daun pisang. Sekarang, Sri bengong. Dimitri mengusap dada lega, bukan dirinya yang diminta membuat tahu gejrot. Pasalnya dia belum pernah membuat tahu gejrot. Tuan, listen to me, beri saya waktu cari daun pisang ke pasar kaget. Please. Sri mengibah. Ya, cepatlah. Sahut Sean. Mau kemana? Sri, pasar kaget kan cuma sampai jam 3 sore. Tutup semua pasar kaget malam-malam begini. Bisik Nailah. Atuh kamanan naangan daun copoting-poting kiu. Asa sok mahiwal pisan, Ari, juragan, di kamari, puting teu pikeun ka ayeuna. Sri kebingungan. Ya, sudah nih, kamu sama Wenda bikin tahu gejrot. Aku mau cari daun pisang ke belakang perumahan ini. Sri meminta Rashid mengantarnya memakai motor agar cepat. Sayang, ayo ke gazebo, Ustaz Ridwan sudah datang sepertinya. Bukankah ada yang mau kamu bicarakan dengannya? Sudah enggak mual, kan? Lanita berkata lembut setelah semua pegawainya bergerak untuk memenuhi permintaan Sean yang mereka rasa aneh dan ajaib. Dari mana asal-usulnya seorang Sean Dharma Wangsa minta tahu gejrot? Kamu tahu tajuk gejrot? Tanya Lanita saat berjalan di koridor. Tadi lihat variety show apa gitu di TV saat makan siang dengan Suzana. Ada kilasan tentang penjual tahu gejrot. Aku sebetulnya penasaran dari tadi. Cuma aku menahannya karena harus bertemu dengan Marina. Jawab Sean. Setengah jam kemudian, tahu gejrot yang diminta Sean siap terhidang di gazebo saat dia sedang bicara dengan Ustaz Ridwan. Sri tersenyum manis saat menghidangkan tahu tersebut. Pasalnya Ustaz Ridwan makin hari semakin tampak mempesona di matanya. Kamu beli di mana tahu gejrotnya? Sri, tanya Sean. Mem, beli? Enggak beli, Tuan. Ini Naila dan Wenda yang bikin. Jawab Sri seraya mencuri-curi pandang pada Ustaz Ridwan. Nomor, bawa lagi ke Paneti. Aku mau tahu gejrot yang beli di abang-abang penjual yang pakai gerobak. Ucap Sean. Sri menatap nanar tuannya. Memang jauh lebih tampan Sean kemana-mana dari Ustaz Ridwan, tapi Sri mendadak buram matanya. Otak-otak bakarnya bagaimana? Tuan, beli di abang-abang juga? Tanya Sri harap-harap cemas. Pasalnya dia sudah keliling ke sana kemari demi untuk mendapatkan daun pisang malam-malam. Kalau itu, kamu saja yang bikin. Oh, biar saja aku sama Rashid cari tahu gejrot nanti. Sahut Sean santai. Gusti, si juragan teh kunaon atuh bet jati aneh kieu. Sri mengusap dada ngenes. Di pantry, Sri bicara pada Dimitri. Dim, Tuan Sean lagi ngidam kali, ya. Dari kemarin ajaib sekali sikapnya. Dimitri mengernyit. Dia ingat saat Sharon melarang Lanita berlarian. Apa Non Lani memang sedang hamil? Gumam Dimitri. Dimitri bergegas menuju kamarnya dengan langkah cepat. Suzana punya sisa test pack. Aku harus memberikannya pada Non Lani untuk memeriksa urinenya. Gumam Dimitri semakin mempercepat langkahnya.